Salah seorang kader PDIP yang kecantikannya melebihi Deddy Sitorus, yang bernama Oneng. Kan betul itu, gue bilang lebih cantik dari Deddy Sitorus. Siapa yang mau menyangkal? Iya kan, sama seperti Agnes Monica lebih cantik dari Opung Parbella. That is the real fact. Jadi si Oneng ini kemarin ya beredar videonya di TikTok ya sambil menari-nari kecil dan sambil bernyanyi-nyanyi kecil di pinggir laut. Di pinggir laut agak ke tengah. Dia katakan kan, kirain pagar makan tanaman, nggak taunya pagar makan laut. Jadi tahu enggak kalian ya, kalau bicara tentang ya pagar laut, ada dua lokasi ya, bisa dikatakan dua lokasi besar. Yang pertama di Tangerang Banten, yang satu lagi di Bekasi. Masalahnya di Tangerang viral, Bekasi enggak. Kenapa enggak viral? Karena di sana terlalu sedikit orang yang ribut. Kalau di Tangerang semua ribut. Termasuk kader-kader PDIP. Dikatakanlah katanya, bagaimana nelayan nanti akan mencari makan kalau laut dikuasai oligarki. Bagaimana ini dipertanyakan, bagaimana kedaulatan rakyat. Bagaimana negara ini tidak bisa mempertahankan kedaulatannya. Sementara untuk yang di Bekasi nggak bersuara. Karena apa? Karena kebanyakan di sana punya temannya. Loh kok bisa gitu, Bung? Jadi begini, ada dua perusahaan di sana. Yang pertama perusahaan yang bernama PT Mega MAN, Mega Agung Nusantara ya. Di situ ya dikatakan bahwasanya PT Mega Agung Nusantara ini memiliki sertifikat HGB untuk 416 hektar. Banyak enggak? Banyak, ya kan? Dan juga satu lagi PT Cikarang Listrindo ya memiliki SHGB ya, itu untuk 90 hektar. Kalau ditambah itu semuanya sekitar 500 lebih ya, 500 hektar lebih. Dan tahu enggak kalian, kedua-dua perusahaan ini milik salah satu keluarga dari kader PDIP. Ya, siapa itu? Honoris. Jadi namanya itu Honoris Luntungan, dan dia itu termasuk salah satu kader PDIP yang juga aktif di dalam kepengurusan PDIP. Nah, di sini Deddy Sitorus mencak-mencak dia. Jangan kalian kait-kaitkan dengan PDIP. Ini basir-basir ini, saya lihat ini sudah makin aneh ini. Apa-apa kejadian ya disangkut pautkan dengan PDIP. Lah kan memang betul. Ya. Kenapa untuk yang di Bekasi tidak bersuara kalian? Di Tangerang muncung kalian semua satu-satu ribut. Di Bekasi ributin juga dong. Karena punyanya si Honoris. Ya? Yang satu PT bapaknya yang megang jadi komisaris, yang satu lagi punya abangnya. Keluarga Luntungan. Ya jangan sangkut pautkanlah dengan PDIP. Kata si Deddy Sitorus kan begitu. Kayak mana mau nggak menyangkut pautkan, iya kan? Sedangkan kental sekali di situ peran daripada kader-kader PDIP. Alright, kalian nggak apa namanya, kalian itu tidak tidak tersangkut paut langsung kan begitu. Tapi kan kader kalian, otomatis nanti kader kalian menghubungi kalian. Dibilang lah itu, bang, jangan diganggu-ganggu ya, Bekasi itu punya bapak itu. Masa? Iya, bapakku komisaris utamanya, bang.
Ini pembicaraan antara Honoris dengan orang-orang di PDIP, entah siapa pun namanya. Serius lah punya bapakmu? Iya bang, yang satu lagi punya abangku. Ah, tahu kayak gitu. Kau pun juga nggak bilang dari kemarin. Untung nggak kami ributi. Ya itu makanya aku bilang kian sama abang, biar jangan abang ributi. Aman lah itu, aman. Gak tahu sih sampai sekarang nggak aman. Bayangkan kalian, laut ya keluar sertifikatnya, keluar sertifikatnya itu untuk 416 hektar, yang satu lagi 90 hektar. Bisa dikatakan 500 hektar lebih. Aku udah bayangkan 500 hektar itu bisa bikin berapa lapangan sepak bola ya. Padahal masih laut itu. Datanglah si Oneng. Ini adalah cara yang paling murah untuk reklamasi. Karena ketika laut itu dipagari, maka semua pasir-pasirnya tidak akan kembali ke laut. Dan ini yang akan membuat semuanya, pengurusannya itu semua akan mudah, tidak seperti negara lain harus ada izin ini dan itu. Di Bekasi dulu kau ngomong, Neng, di Bekasi. Pengen kali aku nengok kau bikin video di Bekasi. Hai guys, ini PT teman gua. Tuh, banyak kan? Gitu dong. Bersuara dulu kau di situ, bersuara. Diam, diam. Seperti biasalah, di situ terus jagonya bikin klarifikasi. Tapi selalu yang disalahkan Bashar Mulyono. Dedi, kenapa harus si Mulyono terus kau serang? Tapi nggak segalak kemarin dia, Pak. Waktu si Hasto belum ditetapkan jadi tersangka, berani dia. Hampir tiap hari bikin postingan. Sekarang agak senyap. Yang di Tangerang itu mereka bersuara karena apa? Karena mereka berpendapat ini semuanya ada hubungannya sama Mulyono. Sekarang begini ya, ketika sebuah perusahaan ya ada ya atau ingin membuat sebuah usaha di satu daerah ya, nggak melulu itu permasalahan itu langsung dibawa-bawa ke presiden. Ya, contohnya ya misalnya kita bikin usaha. Kalau misalnya kita bikin usaha ya, kita harus bikin surat keterangan usaha ya. Jadi entah itu surat domisili, entah itu juga nanti akan mengeluarkan izin berupa surat izin usaha ya, SIUP ya. Setelah itu izin-izin yang terkait lainnya dengan usaha tersebut, kan begitu. Nah, untuk kepengurusan itu biasanya diawali dulu RT atau RW. Mereka mengeluarkan surat keterangan bahwasanya betul perusahaan ini ya memang ada di RT kami. Setelah itu masuk ke desa. Nah, desa, mulai dari desa mereka sudah mengeluarkan surat keterangan domisili. Gitu dia. Apakah sudah bisa dipakai untuk surat keterangan usaha? Belum. Naik lagi dia ya. Setelah itu masuk ke kecamatan. Di kecamatan ya dipersiapkanlah dokumen-dokumen terkait lainnya. Setelah itu masuk berkas-berkas ke kabupaten. Nah, dari kabupaten itu sudah bisa mengeluarkan surat operasional. Ingat itu, ya kabupaten. Ada beberapa usahaku gak pernah aku bikin izin ke provinsi, apalagi ke presiden. Kalaupun ada yang ada kaitannya dengan administrasi supaya lebih kuat dia, ya itu langsung ke kementerian tertentu lewat dinas. Oke?
Sampai di sini kementerian mengeluarkan nomor induk atau nomor apapun itu ya yang ada kaitannya dengan sebagai identitas atau sebagai nomor induk dari perusahaan kita yang mengeluarkan kementerian. Nggak perlu tanda tangan presiden. Gitu ya. Jadi udah jelas ya di situ, urus. Jangan sangkut pautkan sama Mulyono. Ya, jangan kau sama-samakan dengan adanya tanda tangan Megawati terhadap pengangkatannya Harun Masiku menggantikan Nazarudin Kemas. Kalau kalian memang ya semuanya harus tanda tangan pimpinan. Beda, itu partai, ini pemerintahan. Ya, masa apa-apa harus masuk ke presiden, apa-apa harus ke presiden. Apa gunanya kementerian itu? Kan begitu. Kalau bicara tentang izin operasional, contohnya sertifikat, ya itu mana ada sertifikat yang mengeluarkan kementerian? Ada Pung. Iya kan? Iya. Kalau misalnya sertifikat hak milik seperti SHM, oke, betul, ya dari pusat kan begitu. Tapi kalau contohnya kalau tanah, simpelnya aja SKGR itu siapa yang mengeluarkan? Kecamatan. Itu jangan dibodoh-bodoh masyarakat, dikit-dikit Mulyono, dikit-dikit Mulyono. Kementerian apa yang terkait dengan ini? Kementerian terkait ini adalah Kementerian ATR BPN. Kalau mau dicari lagi lebih luas lagi, ya bikinlah juga ada keterlibatan dari Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan. Ya kan? Itu dia. Jadi jangan dikit-dikit Mulyono, dikit-dikit Mulyono, Dedi. Nah, jadi gimana yang di Bekasi itu bersuara dulu kawan? Kemarin kau bikin TikTok tapi nggak detail. Sampaikan dulu si Honoris itu siapa, bapaknya punya perusahaan berapa, ada nggak pernah kalian bantu dalam hal tertentu dalam perusahaan mereka. Sedangkan kepala desa di sana, ya kepala desa di sana itu adalah ex anggota DPRD dari Partai PDIP. Siapa namanya itu? Abdul Rosid. Yang juga punya kepemilikan Atar 9 kapling. 9 kapling dia punya laut itu, bah. Kepala desa 9 kapling. Barter ya. Itu makanya gue bilang, ya kan, coba usut kalian dulu siapa kepala desa. Dari kemarin-kemarin udah gue bilang, kalau mau tahu kalian siapa pelakunya, ya telusuri. Dia ada di RT mana, ada di desa mana, ada kecamatan mana, ada di kabupaten mana. Dikit-dikit Mulyono, dikit-dikit Mulyono. Ya nggak ada aja nama lain yang bisa kalian benci selain Mulyono. Apalagi di situ setiap berita pemberitaan dikatakan Basir. Jelas-jelas memberitakan itu dari SCTV, TV One, Metro TV, Kompas TV. Basir lah kau bilang itu. Sedangkan aku pun juga mendapatkan sumber semuanya itu kan dari TV-TV nasionalnya. Ya jangan dibilang Basir. Nggak sedikit kali, apa cetek kali ilmumu. Apa-apa Basir. Susah kau bah. Kenapa? Kekurangan Basir kalian. Sekarang begini, contoh kayak Opung Parbelak siapa rupanya membayar PIK 2. Agung Sedayu Group. Aguan. Dari 3 yang kusebutkan tadi, satu pun nggak ada yang kenal sama Opung Parbelak. Dan aku juga pakai kepentinganku. Kalau Basir itu ya dibayar untuk kepentingan tertentu. Aku nggak dibayar. Si Basir lalap Basir, kolana Basir. Podcast dulu kau sama si Honoris bah. Jadi kau kan udah punya podcast. Podcast dulu kau sama si Honoris.
Jadi itulah orang ini, bukannya bilang apa. Ketika satu kepentingan tidak ada kaitannya dengan teman mereka, maka mereka akan membabi buta. Menyerang habis-habisan. Bayangkan membabi buta. Udah haram buta. Babi kan haram. Tapi kalau misalnya ada satu permasalahan, ya, tapi tersangkut di situ nama kawannya, nggak bersuara itu. Ya, mana aja coba bilang dulu di Bekasi sana, bahwasanya nelayan nggak bisa lagi melaut. Jangan pernah pemerintah atau negara tidak hadir di dalam masalah di dalam permasalahan pagar laut. Pemerintah dituntut bagaimana untuk menjaga kedaulatan NKRI. Ngomong pandai. Pembuktian nol. Kalau cuma meribut-ributinya pun aku sanggup meribut-ributi. Iya kan? Ya ini ya kerja orang ini dari kemarin-kemarin, ribut aja. Karena apa? Karena nggak dapatan. Kenapa ribut? Ya kan? Sama kayak si Said Didu. Ribut dia karena apa? Karena lahannya 10 hektar nggak jadi dibeli. Karena nggak jadi dibeli, makanya ribut. Kan begitu. Ribut karena apa? Ribut juga karena nggak dapat. Aduh. Memang betul banyak kecurigaan. Kok kepala desa bisa beli Rubicon? Sekarang begini, kalau masalah kepala desa beli Rubicon, ya kan? Mungkin dia udah lebih kaya duluan baru jadi kepala desa. Jangan kepala desa Kohot aja yang kalian cari kalian telusuri juga dong kepala desa yang ada di Bekasi itu. Abdul Rosidnya yang punya 9 kapling itu telusuri juga dong. Jangan nanti begitu kepala desa yang juga kader kalian bilang, loh dia kan sudah jadi pengusaha sebelum jadi kepala desa. Itu bukannya aku membela kepala desa Kohot ya. Ya kalau misalnya mau ditelusuri silakan telusuri, ya kan gitu, ya kan. Semuanya itu kan ada prosesnya. Tapi janganlah ya kalian bilang itu kami memframing bahwasanya PDIP ada di belakang semua. Kami kan nggak bilang ada PDIP di belakang. Kami bilang kader. Ya kan? Itulah kalian, makanya entah siapa yang membocorkan, ya kan. Bocor juga rupanya. Dengar Bung ya. Jadi kebocoran informasi seperti ini akan cepat tanggap ini ditanggapi oleh netizen. Apalagi netizen Mulyono. Kalau PDIP, ya kalau dari RT 16 menyebut kita itu, ya buzzer. Ya kan, buzzer Mulyono. Tapi kalau misalnya dari RW 24 termasuk Amin Rais dan lain-lainnya, lebih ngeri lagi, ternak gitu dibilang. Sekarang begini saja, ya. Aku nggak tahu entah kenapa ya. Sekarang udah melempem ku tengok berita tentang yang di Tangerang itu. Ya udah melempem lapung pagar laut, ya udah dicabuti. Kalau emang kayak gitu bergeserlah kita ke Bekasi. Ayo teman-teman yuk semuanya yuk kita usut tuntas yang di Bekasi yuk. Ada yang aneh. Bengamuk lah keluarga konglomerat ini sama orang itu. Kok bisa bocor? Nggak tahu aku tuh siapa yang bocorkan. Siapa yang punya kerja ini? Nggak tahu lah. Nggak perlu kalian cari tahu. Kami membocorkan itu. Netizen itu biar tahu kalian, kalau bicara tentang kemampuan netizen melakukan investigasi kalah detektif. Siapa? FBI, CIA.
Belum ada apa-apa yang dibandingkan netizen Indonesia. Kalau netizen Indonesia itu semuanya naluri wartawan. Kalau untuk satu kejadian contohnya, apa, di mana, siapa, bagaimana, dan kapan. Lengkap biar tahu kalian. Apa kejadiannya? Siapa di balik semua ini? Kapan kejadiannya? Setelah itu apa? Bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Mengapa kejadian ini bisa terjadi? Itu dari Indonesia, nggak sembarangan, wah. Ya, jadi jangan kalian bilang buzzer, bukan buzzer. Ya, kami itu adalah pencari informasi. Dan kami adalah orang-orang ya yang ingin meluruskan segala sesuatu yang bengkok-bengkok. Dikit-dikit buzzer, dikit-dikit ternak. Ya, jadi usut dulu yang di Bekasi itu, ya, baru bersuara kalian. Alah, oke. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Tapi tolonglah dulu suarakan dulu, penasaran aku Didi. Cuma ini Tangerang aja kalian bahas, Bekasi gak bahas-bahas ya. Oke, ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati.